Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat malam kepada kita semua. Berkat anugerah kesehatan, keluputan, dan penyertaan Tuhan kiranya selalu saudara semua rasakan dan alami. Pada saat ini kita kembali bertemu untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah renungan yang singkat ini menguatkan hidup dan pribadi kita semua. Ayat perenungan pada malam hari ini ada di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 19 yang berbunyi demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Surat Filipi adalah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara di Roma. Namun meskipun Rasul Paulus ada di dalam penjara, tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap memberikan dorongan semangat dan sukacita pelayanan kepada anak-anak rohaninya. Sukacita di dalam diri Paulus tidak bisa dibatasi dan dihalangi oleh keadaan yang terjadi, meskipun dia sedang ada di dalam penjara dan mengalami aniaya. Rasul Paulus di dalam suratnya berkata bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus akan selalu mencukupkan keperluan daripada jemaat dan orang percaya pada waktu itu. Paulus ingin memberikan pemahaman tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu akan memberikan kecukupan kepada orang percaya, jadi tidak ada alasan untuk takut dan bimbang dalam segala keadaan dan situasi. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan itu lebih mengerti apa yang kita butuhkan dan perlukan dalam hidup ini daripada diri kita sendiri. Dia tahu masa depan kehidupan kita dan apa juga yang akan kita perlu dan butuhkan di dalam menjalani hidup di masa itu. Kenapa banyak orang percaya hatinya bimbang dan ragu tentang pemeliharaan Tuhan? Itu semua disebabkan karena apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia pikirkan dengan melihat kenyataan hidup yang ada di depan mata. Hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus haruslah belajar hidup dengan iman dan pengharapan. Seperti firman Tuhan yang ada di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 yang berbunyi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kehidupan kita hanya berdasarkan apa yang kita lihat, maka kita akan bisa terintimidasi dengan keadaan dunia ini. Iblis memakai keadaan yang ada di depan mata kita untuk sedikit demi sedikit mengaburkan dan menghilangkan keyakinan kita kepada Tuhan, bahwa Allah itu sanggup untuk memelihara dan sangat bisa mencukupkan kebutuhan kita di masa-masa yang sukar sekalipun. Sehingga dalam kondisi masa sukar, kita seringkali mengalami kebimbangan di hati dan mengambil jalan pintas untuk mencukupi apa yang kita anggap kurang, karena melihat pertolongan Tuhan yang seolah-olah tak kunjung datang. Orang yang mengambil jalan pintas tanpa dia menanti jawaban dan pertolongan dari Tuhan akan merasakan bahwa beban dalam kehidupannya tidak akan bertambah ringan, namun akan ada beban dan masalah yang akan ditimbulkan di hari kemudian. Karena itu, marilah kita belajar untuk percaya, saudara, bahwa Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita, dan Dia selalu dan pasti akan mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Karena pertolongan Tuhan di dalam memenuhi keperluan dan kebutuhan kita tepat sesuai dengan waktunya. Oleh sebab itu, percayalah, sekali lagi percayalah, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dan melupakan kita di masa-masa sukar kehidupan ini. Dia mengerti apa yang kita perlu dan butuhkan. Jangan bimbang hatimu kepada Tuhan, sebab Dia tidak akan pernah meninggalkan dan menelantarkan hidupmu. Kita lakukan bagian kita, yaitu bekerja dengan baik,
tekun, jujur dan ikhlas, dan kerja cerdas. Selanjutnya bagian Tuhan adalah memberkati dan memelihara hidup kita. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang mengasihi kita. Dia tidak pernah tinggalkan, bahkan Dia berjaga-jaga atas hidup umat-Nya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, agar kami percaya dengan pemeliharaan-Mu di dalam masa-masa sukar sekalipun. Melewati lembah kelam hidup kami, Engkau selalu ada dan tidak pernah terlambat untuk mencukupi akan kebutuhan hidup kami. Ajar kami menaruh pengharapan dan iman percaya kami sepenuhnya kepadamu. Kuatkan kami, agar hati kami tidak terombang-ambing oleh keadaan dunia yang tidak menentu ini, yang semakin hari semakin membuat hati manusia mengalami ketakutan. Tetapi kami memiliki Tuhan Yesus Kristus yang selalu melimpahkan kasih karunia-Nya hari demi hari, selalu baru dan tidak pernah terlambat datangnya pertolongan-Mu atas orang yang percaya dan beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara, saya Arif Wahyu Nugroho mengucapkan selamat malam kepada kita semua. Selamat beristirahat. Biarlah perlindungan dan penjagaan malaikat surga menyertai kita semua malam hari ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.